Halo teman-teman, sebelah gua sudah ada siapa namanya? Kalau dia kan, kalau menurut gua dia namanya orang yang suka mengimpresikan impresi Dave Grohl. Jadi dia namanya Greg. Jadi gua sebutnya Greg Grohl. Bukan Dave Grohl, Greg Grohl. Dave Greg kalau nggak bang. Dave Greg namanya. Oke, kita ngikutin aja Dave Greg. Jadi kenapa dia muncul lagi kan? Jadi banyak fans dari si Dave Greg ini. Salah satunya lah orang-orang Jakarta Barat nanyain tuh yang main di filmnya Liverpool Puri T-Rex versus Airsofter mana banget gitu. Asik. Di TikTok SK juga bisa nanya itu, bukan nanya tentang produksinya, tapi nanya itu modelnya yang mana bang. Minta nomor WA-nya dong, minta nomor TikTok-nya dong, atau Instagram-nya gitu. Gue udah arahin semua Greg. Ntar tinggal gimana lu sama pacar lu, TBD udah punya pacar teman-teman. Iya, udah taken ya, tapi selama janur kuning. Jadi kenapa Greg gua undang lagi? Jadi ada pertanyaan nih Greg. Berhubung lu ini sangat bukan antusias, lebih mendalami impresi Seals ya. Dan ke Dave Grohl-nya itu ada yang nanya tuh, Om, tolong dong di-review tentang film series yang ada di Netflix, SEAL Team 6. SEAL Team ya? Iya, SEAL Itu kan tentang SEAL ya, Dave Grohl lah ya. Nah mereka banyak yang menanyakan hal tersebut. Terlebih tentang mungkin anak-anak ini atau orang-orang ini ingin mengimpresikan, cuman kok kayaknya sepertinya gear yang mereka pakai agak berbeda dengan gear-gear ya teman-teman di Indonesia yang sudah diimpresikan. Nah, mungkin gue bisa mewakili teman-teman tersebut. Intinya mereka itu menggunakan gears yang mereka pakai itu memang benar-benar juga dipakai oleh kesatuan mereka di militer atau gimana, Greg? Nah, jadi kalau film SEAL Team ini sama Bo, gue kebetulan juga dulu waktu awal-awal gue impresi gitu ya, impresi Dave Grohl, gue justru bikinnya impresi film SEAL Team gitu kan. Nah, mungkin nanti Om Abo bisa tampilin gear-gear gue pas film SEAL Team ini ya. Itu ada yang perlu kasih di WA ya? Ada, ntar gue kasih. Gue kasih lagi. Itu artinya waktu lu ngikutin impresi SEAL Team itu? Iya. Nah, jadi gue emang ngikutin film ini dari season 1 ya, sampai sekarang udah season 5 udah kelar dan mau ada season 6 gitu Om. Jadi udah panjang banget gitu kan. Nah, kalau untuk gear yang dipakai ya di film SEAL Team itu sebenarnya setiap season itu beda-beda Om. Oh gitu. Nah kalau season pertama, jadi ini dulu ya, kalau ditarik mundur nih, film SEAL Team ini nih salah satu penasehatnya itu former Dave Grohl operator Om. Si gitu. Mark Owen. Mark Owen. Banyak yang kenal kan kalau anak-anak impresi Dave Grohl. Jadi untuk film SEAL Team di season yang ke-1 itu banyak gear-gear yang masih akurat gitu Om. Dengan yang dipakai mereka. Dengan yang dipakai ya, kayak operator aslinya kayak gitu ya. Kayak contohnya ada Cry FVS, terus Opscore Maritim yang Hour 1 tuh, Fast Maritim Hour 1, terus Comtex segala macam itu masih ada tuh di season 1. Tapi kelihatannya ya namanya juga film series gitu kan, budgetnya mereka tuh nggak gede gitu, nggak kayak film bioskop gitu ya. Lebar ya. Jadi akhirnya tuh pada perjalanannya mereka justru gearnya itu ya endorsean gitu Om. Endorse. Jadi karena agak susah mungkin ya kalau ngikutin gear asli terus gitu kan. Jadi ketimbang mereka ngikutin gear asli, jadi mereka pakai endorsean. Nah, endorsean ini artinya untuk jualan dari si produsen untuk dijual lewat film tersebut. Ya kayak kita bikin iklan lah kan tuh di endorse tuh. Itu kan intinya kan buat jualan tuh. Apa memang juga mempresentasikan gears yang mereka yang aslinya itu juga sama atau gimana? Tujuan utamanya lah ya. Iya, nah sebenarnya kalau endorse-nya sendiri sih kelihatannya emang untuk jualan ya, maksudnya di US sana kan banyak banget produsen gear, terutama yang buat civilian gitu, yang buat orang-orang sana bisa pakai
itu mereka nggak punya media promosi yang jelas gitu kan mungkin. Kayak mereka cuma bisa bikin konten di YouTube gitu-gitu. Mau ngiklan di sosial media juga nggak semua sosial media memperbolehkan ngiklanin soal persenjataan gitu kan. Makanya mereka masuk ke film SEAL Team ini. Kayak di season 2 itu mereka ada pakai micro chest rig yang buatannya Spiritus System. Nah itu Spiritus System itu kan sebenarnya nggak dipakai DevGru gitu. Cuman mereka masuk supaya ya namanya bisa ke up gitu kan. Dan memang apa ya, bisa dilihat gitu maksudnya akhirnya tuh banyak gitu orang pakai micro chest rig-nya Spiritus System, kayak bahkan jadi salah satu gear favorit orang-orang yang suka lari-larian gitu mainnya. Sukirnya lari-larian karena ringan kan. Terus di season keempat itu mereka ada pakai Vero Concept FCPC V5 yang ya pokoknya sekarang udah mulai beredar banyak banget tuh Yang TMC bikin replikanya, terus View Tactical di Tokopedia pun ada gitu, bisa banyak dicari. Dan bahkan brand-brand, maksudnya gear maker lokal pun bikin gitu FCPC V5 yang artinya kan berarti marketingnya berhasil gitu, sampai orang banyak banget yang pakai. Dan memang kalau untuk Vero Concept sendiri emang mereka marketingnya gede banget sih, maksudnya sampai sampai aktif operator aja tuh ada yang pakai FCPC gitu. Jadi kayak dari film malah operator asli pakai gitu. Kan biasanya operator asli pakai, filmnya ngikutin. Nah ini filmnya dulu, baru bisa tiba-tiba banyak operator asli pakai juga gitu. Berarti itu cukup mempengaruhi dari sisi SOP si militernya ya? Iya. Apa memang diperbolehkan seperti itu? Kan biasanya emang beberapa military unit ada yang memperbolehkan personal purchase gitu ya. Atau mungkin emang ada kalau di DevGru itu biasanya mereka bisa ngelakuin purchase group purchase. Jadi kayak ya satu grup itu doang aja yang beli gitu. Nggak keseluruhan. Itu bisa juga. Jadi ya makanya kalau diperhatiin kenapa film SEAL Team gearnya agak nggak DevGru banget gitu kan. Karena memang kebutuhan film dan seriesnya itu mereka butuh produksi yang low budget gitu Jadi mereka lebih membuka diri untuk brand-brand gear maker itu masuk gitu. Nah itu kan tadi lo bilang sebagai personal purchase di militernya asli kan. Nah kalau secara ofisial apakah barang-barang personal purchase tersebut itu sebenarnya memang bisa jadi acuan buat para impresionis misalnya? Ini kan kayak sepertinya ada kebingungan nih dari teman-teman yang mau mengimpresikan kan? Sebenarnya ini opininya banyak perdebatan juga sih. Maksudnya kalau untuk impresi film SEAL Team, kalau gue pribadi ya lebih baik nyebutnya impresi film SEAL Team gitu. Oh gitu. Jangan menyebut ke, ya sebenarnya nggak apa-apa nyebut nyambungin ke military unit asli gitu kalau misalnya emang ada fotonya gitu kan. Cuman kadang kan netizen suka ngeri gitu. Berpendapat sendiri. Jadi ya kalau emang impresi film SEAL Team ya bangunnya stay di situ aja gitu. Jadi impresi film SEAL Team. Nah, kalau saja gue nanya dari pendapat seorang Greg nih, impresionis SEAL Piersov. Arahnya lebih untuk teman-teman yang mau mengikuti, yang intinya sebenarnya ingin mengikuti impresionis atau mengimpresikan tentara SEAL, itu lebih baiknya kemana? Acuannya lah ya. Ya kalau emang mau impresi yang military unit aslinya ya, acuannya tetap real operator sih kalau bisa. Real operator. Ya jadi foto-foto yang asli gitu, bukan dari film. Sebenarnya kalau dari film ada salah satu film series juga tentang DevGru juga yang gearnya tuh lebih akurat film series? Iya namanya Six. Nama filmnya itu Six. Itu bukannya satu di TV juga ya? Dia TV series juga tapi beda production sama SEAL Team. Oh ada SEAL Team, ada Six ya? Ya ada SEAL Team, ada Six. Nah cuman Six ini
kalau gue baca-baca ya, dia tuh ada season 1 dan season 2. Nah mereka itu untuk gearnya, mereka itu bikin sendiri om. Bikin sendiri maksudnya? Bikin sendiri, iya jadi mereka pakai property maker gitu, nge-clone barang-barang aslinya. Lebih akurat lah ya. Jadi lebih akurat, tapi lebih makan budget. Makanya kalau dilihat film 6 itu cuma ada 2 season, jadi setelah season kedua mereka cancel. Gitu. Karena kurang budgetnya gitu, dan penontonnya juga berkurang. Sementara SEAL Team mereka lebih terbuka gitu, ngikutin masukan audiens, masukan penonton, terus bahkan terbuka sama brand-brand gear maker itu. Jadi secara budget mereka masih bisa bikin terus ya. Karena itu, selain itu juga di endorse kan. Jadi dipakai lah ya. Nah kalau mau bikin impresi Dave Grohl, terus mau ngambil referensi film, nah itu bisa dari film 6 tuh. 6 aja jadinya ya. Ya, cuman ke militer ya. Cuman ya apa ya, tetap harus dipastiin riset foto-foto real operator gitu sih om. Nah sekarang kalau kita lihat di SEAL Team ya, bukan 6 ya. Ya. Itu kan gue lihat beberapa episode ada yang tugasnya itu lebih kayak jatuhnya ke polisi tuh. Yang artinya tugas-tugas yang intern dari suatu negara yang seperti misalnya kita lihat di kepolisian itu kayak dihandle sama mereka. Itu sebenarnya gimana sih Craig? Apakah memang di real operator di Devgrunya itu juga seperti itu tugasnya? Kan misalnya kan kalau pernah dengar cerita teman yang memang menginstruksikan Dev itu kan punya spesialis tugas tuh. Nah ini gimana nih biar nggak bingung kan? Nah jadi sebenarnya memang mirip ya. Jadi tier 1 operator itu kayak Dave Grohl gitu ya. Mereka tuh punya salah satu spesialis itu counter terrorism, terus direct action response sama direct action raid. Jadi misalnya nih ada orang Amerika ditangkap sama teroris gitu dari Afrika mungkin atau dari mana gitu. Tapi bukan di Amerika. Bukan di Amerika, di luar. Nah itu bisa aja mereka diturunin buat ngerespon kejadian itu gitu. Disiagakan dulu untuk negosiasi segala macam, tapi tetap udah siap-siap di deploy gitu. Ada salah satu film juga yang ini dari kisah nyata om. Judulnya Kapten Philip kalau nggak salah. Ya nonton gue tuh. Ya. Yang dia di laut kan yang terdampar di kapal kecil. Ya, kapten kapal terus disekap itu kan. Iya. Nah itu tuh kejadian nyatanya kayak gitu om. Jadi disekap terus Dave Grohl disiagakan, diturunin. Abis itu mereka bikin direct action response kan dari kapal pakai sniper gitu. Nah terus ada juga tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu itu tahun ini. Kalau ini CAG sih, tapi tier 1 operator juga gitu. Di Syria itu mereka ada direct action raid. Jadi mereka mau nangkep pemimpinnya ISIS kalau nggak salah. Nah itu mereka diturunin kayak gitu om. Jadi disuruh nyergap rumah, nangkep targetnya gitu. Jadi sebenarnya memang mirip kayak polisi ya, cuman lebih ke eksternal negara ya. Yang apa ya? Yang teritorialnya tuh di luar inter negara sendiri. Iya, di luar negara sendiri. Dan mungkin bedanya kalau polisi kan lebih ke intern lah ya. Di dalam negara sendiri, dalam kota sendiri yang berarti dia udah tahu medannya gitu. Sementara kalau yang militer ini, tier 1 militer ini mereka belum tentu tahu medannya gitu. Kayak paling cuma dapat aset intel gitu doang kan, mengira-ngira, tapi mereka harus beradaptasi secepat mungkin begitu mereka masuk gitu sih. Paling bedanya itu. Tadi lu bilang ada dari Devgruhl tier 1 ya kan, dari CG juga tier 1. Sebenarnya tier 1 itu apa sih? Karena kayaknya kalau gua riset beberapa satuan itu memiliki tier 1 masing-masing. Nah itu apa sebenarnya sih tier 1 itu? Jadi itu kayak kelasnya gitu, kelas tier 1 itu berarti yang paling tinggi gitu. Spesialis lah ya. Operator yang paling spesial gitu. Jadi kalau di Navy tier 1-nya Dave Grohl. Di Army tier 1-nya itu CAG. Nah Air Force juga punya om tier 1. Air Force Angkatan Udara. Kalau di sini mah Angkatan Laut ya Kopaska dan Jaka gitu kali ya. Kopaska. Terus kalau di darat
Kopassus. Kopassus ya Kalau gitu lah ya. Kalau di udara Kopaskas ya kalau nggak salah. Kopaska itu benar. Itu sama kalau di US Air Force-nya itu 24 STS. Yang mereka dari PJ biasanya. Iya. Terus bisa naik ke 24 STS. Jarang di expose tuh ya. Iya, jarang. Masih impresi yang lumayan jarang. Terus ada lagi Ranger tuh juga punya tier 1 ya Om. Ranger Reconnaissance Regimental kalau nggak salah. Itu juga jarang ya. Lebih banyak ke kalau itu Marine kayaknya Marine mentoknya di Marsok ya. Di Marine Ranger sekarang kali. Tier 2 gitu ya. Marsok, terus yang setara itu Green Berets gitu-gitu ya. Tier 2 gitu. Jadi ya itu klasifikasi ini aja sih Om, apa namanya? Kemampuan mereka, spesialisasi mereka gitu. Makin tinggi makin spesial, makin dalam gitu ininya spesialisasinya. Dan biasanya penugasannya untuk level ancaman yang berbeda gitu. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan dari teman yang nanyain soal film itu ya. Ya. Jadi sudah terjawab, intinya lebih ke urusan marketing ya. Iya. Jualan juga kan. Jualan endorse. Kalau ada perdebatan di antara masing-masing yang pengen lebih kuat gitu kan, itu baiknya ambil jalan tengahnya gimana, Greg? Perdebatannya gimana? Misalnya, gue punya bukti kalau emang yang dipakai di film SEAL Team itu memang dipakai operator, karena kan tadi kaitannya karena ada operator yang juga pakai di film itu. Nah, ya. Gimana, Greg, untuk jadi ngambil jalan tengahnya? Kalau gue ya, ini gue bagi jadi dua opini ya. Pertama opini gue pribadi. Kalau opini gue pribadi, tetap kalau emang mau impresiin film itu ya jadi impresi film aja gitu. Kalau mau bikin impresi real operator, ya cari sumbernya yang real operator. Tapi opini kedua gue, ya kalau emang ternyata ada, ya itu biar teman-teman yang harus mastiin gitu Om. Konfirmasi lagi dengan risetnya, dengan apa namanya, googlingnya, searchingnya. Jadi jangan cuman sekedar katanya aja atau cuman lihat foto sekilas terus langsung menyimpulkan sendiri gitu. Karena ya walaupun kita bangun impresi itu kita gitu ya, tapi kan yang ngeliat orang lain gitu Om. Jadi kadang ya kalau kita nggak mau nggak mau di komenin yang enggak gitu ya. Ya sekalian aja kita yang mengedukasi teman-teman gitu. Kita yang share foto referensinya, bukti-buktinya gitu. Karena kalau dilihat juga kayak Vero Concept itu, Vero Concept V5 itu, FCPC V5 itu juga kalau berdasarkan opini teman-teman bahkan udah sampai masuk ke DevGru juga gitu. Dari film SEAL Team masuk ke DevGru. Walaupun sebenarnya kalau dari gue ya belum menemukan konfirmasi yang pas gitu. Cuman ya kalau emang teman-teman bisa nemuin ya boleh aja gitu. Terus kalau nggak salah itu di film SEAL Team ada juga Flight Carrier buatannya Direct Action. Itu kalau nggak salah dipakai sama SEAL yang selain DevGru ya. Nah itu bisa juga karena itu berarti film mengambil referensi ke operator asli juga kan. Cuman mungkin karena keterbatasan budget jadi nggak ngambil yang DevGru tapi ngambil yang SEAL gitu. Jadi ya bisa aja, yang penting teman-teman pastiin dengan risetnya gitu supaya nggak ya kalau bisa kita bangun sesuatu itu biar orang lain tuh bisa belajar juga gitu. Saling mengedukasi lah ya. Iya, saling mengedukasi. Jadi jangan malah memancing perdebatan gitu. Malah nggak ini kan malah jadi panas gitu. Nah, lalu tadi kan lu bilang yang di seri SEAL Team itu pada seri pertama mentornya adalah si Mark Owen. Iya. Apakah yang selanjutnya bukan dia lagi? Dan bagaimana ketika ada brand-brand yang di luar dari SOP dari DevGru, mentornya si Owen itu masuk, apakah jadi suatu banyak kan lah ya kayak misalnya si yang film DC itu Justice League. Iya. Siapa? Snyder kan. Jack Snyder. Jadi ribut sama produksinya kan karena memang beda pendapat. Nah, apakah di seri-seri berikutnya jadi dia keluar jadi mentor atau memang karena adanya masuk tadi itu barang-barang itu? Kalau nggak salah dia tuh tetap jadi konsultan. Itu tetap ya. Tetap, cuman ya nggak, dia tetap terbuka aja gitu.
Cuman yang gue suka dari film SEAL Team ini ada beberapa apa ya, kayak prinsip militeri gitu loh, yang ya secara gearnya nggak akurat, tapi secara filosofi dan prinsipnya tuh masih ikutin benang merah lah. Iya, ikutin benang, ya basicnya mereka banget gitu. Yang kalau kita nggak searching mungkin kita nggak akan sadar gitu, tapi kalau kita searching kayak oh ya bener juga gitu. Kayak waktu itu ada salah satu episode yang mereka itu ini om nyamar gitu, jadi bikin covert operation di Amerika Latin. Nah mereka itu sampai nggak pakai senjata aslinya mereka gitu. Jadi ngikutin amunisi yang ada di sana, standarnya 762, mereka bikin pakai itu. Nyebutnya tuh indigenous. Jadi apa sih, kayak penyamaran gitulah. Jadi biar pas setelah mereka selesai operasi, selongsongnya itu nggak dicurigain kalau ini orang Amerika nih gitu. Oh iya. Jadi lebih kesana, lebih nyamar lah ya, kamuflase lah. Jadi sebenarnya secara military consultantnya bagus banget itu film. Cuman memang gearnya aja yang kalau bikin akurat tuh kan budgetnya bakal mahal banget gitu kan, malah bisa tutup gitu seriesnya. Makanya mereka untuk gear mungkin lebih terbuka gitu jadinya. Berarti si Mako Wansari juga nggak masalah ya dengan nggak masalah hal tersebut masuk lah ya. Mungkin dia sebagai military consultant aja, nggak ngurusin sampai gearnya. Iya. Yang paling kayak gitu sih Greg. Jadi teman-teman sekiranya kayaknya terjawab untuk kalau arah-arah teman-teman yang ingin mencoba untuk mengimpresikan Dave Grohl. Tadi Om Greg sudah ngomong dari sisi dia, ya kan? Mau yang lebih apa? Kalau emang mau lebih ke military, ya silakan riset. Dan juga kalau mau nonton film juga yang Six ya Tri ya? Iya Six, gitu. Itu juga bagus. Ada pesan lain Greg buat teman-teman yang kiranya masih tetap bingung, karena menurut gue juga gue agak bingung kalau mereka masih bingung, karena di channel Sambat Gini Hari juga ada beberapa teman-teman yang sudah ngomongin soal Dave Grohl, ya kan? Apalagi sekarang kenapa? Ya gue sih coba memahami ya kenapa mereka bingung, karena perkembangan dari gears ini kan cepet banget ya. Iya. Ya itu kan, itu sebenarnya ada ini nggak sih Greg? Ada durasi pemakaian gitu loh. Kadang kita lagi udah pakai ini, tiba-tiba gears udah gini, gitu. Apakah emang ada durasinya atau gimana? Apa emang tender jualan aja gitu? Sebenarnya kalau soal durasi pemakaian ya, kalau gue sih prinsipnya gini om, kalau barang yang udah pernah dipakai, itu kayak Mandra prinsip mulu. Hah? Mandra kan prinsip. Ya biar ini om, biar anak-anak jadi pinter gitu. BTW udah ada yang jawab tuh tentang kaos lu tuh. Oh iya. Bener nggak tuh? Gue nggak tahu deh tuh. Ya itu silakan dipastiin sendiri tuh. Oke, balik lagi masalah prinsip. Iya, jadi barang-barang yang lama atau udah pernah dipakai itu kalau mau dipakai terus bisa aja gitu. Kayak contohnya ada, kalau Dave Grohl itu ada pakai NJPC. Itu kan JPC yang ada flapnya gitu om. Iya. Nah itu kan sebenarnya dipakai dari tahun 2010 kan sampai tahun 2020 kemarin itu masih ada yang pakai. Bahkan ketika JPC udah ada yang 2.0 gitu, yang 2.0, mereka masih pakai itu. Jadi kalau apa ya, kalau kita bangunnya udah sesuai sama ini ya, udah sesuai riset kita gitu, sebenarnya barang-barang yang lama tuh bisa aja tetap dipakai gitu. Kalau kita emang ya kan nggak harus upgrade terus juga gitu kan, ya ngikutin budget juga gitu. Kalau emang nggak kuat ya nggak perlu update terus. Cuman kalau misalnya mau update terus juga ya nggak apa-apa, asal tetap itu bener-bener udah dipakai apa belum gitu. Ya kayak gitu. Jangan cuman gara-gara ada iklan atau ada foto siapa, cuman apa ya, nggak ada riset yang mendukung gitu, terus kita ikut-ikutan upgrade gitu. Jadi nanti malah buang-buang budget juga gitu kan, sayang. Nah kalau di militer aslinya sana gitu kan, itu apa sih mempengaruhi sehingga mereka harus berganti gears, menerima lah misalnya dari produk ini gue terima nih, apa sih mempengaruhi itu? Yang pasti pertama mungkin kebutuhan dari gear maker ya, mereka butuh trial error. Gear maker berarti bukan dari pihak militernya, dari si pembuatnya iya, dong? Dari pembuat bisa aja mereka yang nawarin gitu. Kayak mau nggak cobain gitu, buat sebagai trial error, kalau misalnya udah pasti baru mereka jual ke publik.
Kayak dulu ada brand SNS Precision, itu mereka ngerilis flat carrier tahun 2012, tapi sejak 2009 ternyata udah di trial error sama operator. Jadi bisa juga kayak gitu. Atau dari operatornya sendiri yang mungkin pengen update terus gitu, pengen berusaha membuat gearnya tuh senyaman mungkin gitu. Akhirnya mereka jadi personal purchase, cari-cari sendiri sampai ketemu yang benar-benar pas. Berarti kalau di sana itu gear-gear itu boleh dijual ke publik ya? Maksudnya ke sipil gitu? Boleh selama di US doang. US doang ya? Iya. Kalau keluar, nah nggak tahu itu. Gue soalnya belum pernah nyoba. Iya. Ada beberapa temen yang bisa masukin, cuma nggak tahu caranya gimana. Berarti selain dari kebutuhan gear maker, apa kalau dari kebutuhan si misalnya gini ya, gue pakai nih dari si produsen A, tapi ternyata pas lagi pakai di lapangan nih sama si operator aslinya, kok gue kayaknya butuhnya di sini ada ini ya, di sini perlu ini ya. Nah, itu apakah itu bisa menjadi pertimbangan untuk jadinya ada pembaruan dari gear si operator sendiri, atau memang itu cuma sebagai personal purchase saja? Bisa juga Om. Jadi kayak misalnya ya, kalau nyebut merek tuh nggak apa sih? Nggak apa-apa, kan di luar sana merek yang nggak mau ke sini. Kayak misalnya Cry Precision, mereka udah menang tender untuk nyuplai gear ke DevGru gitu ya. DevGru tuh kan kalau dilihat dari sejarahnya ya, mereka tuh banyak request custom gitu. Kayak JPC, mereka request yang ada flapnya, NJPC. Iya. Itu sebelumnya mereka pasti dikasih dulu yang JPC biasa gitu kan. Cuman mungkin karena ada kebutuhan untuk terjun payung, dia ngerasa nggak aman Mac-nya, nggak ada tutupnya. Iya. Akhirnya mereka balikin ke si gear maker bikinin yang baru, update. Begitu juga JPC 2.0, itu aslinya kan biasa sapi cut gitu ya, tapi begitu dipakai sama DevGru itu jadi swimmer cut. Jadi kayak bisa aja mereka awalnya supply yang produk standarnya dulu, cuman mungkin karena kebutuhan khusus dari unit itu, lalu mereka bikin pembaruan gitu. Jadi ya kebutuhannya banyak gitu. Berarti ya potensi terbesar adanya pembaruan gears ya dari si operator ya, Iya. Si unit itu, karena memang apalagi sekarang perang kan udah makin canggih, tentunya akan mengikuti lah ya Greg ya. Betul. Itulah kira-kira teman-teman ya kan. Jadi gue cuman sebagai media aja nih, jadi gue coba untuk mencoba membawa teman-teman yang memang ahli di bidangnya, salah satunya Om Greg ini. Jadi semoga terjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Ya, jadi kan nggak ada manusia yang sempurna. Nah, itu dia. Apapun jawaban yang ada di channel Selamat Gini Hari itu semua berdasarkan dari riset, berdasarkan dari belajar bersama. Kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi aja, nggak usah didebatkan di dalam channel ini, ataupun tanya langsung juga boleh. Intinya kita sama-sama belajar di sini. Nggak ada namanya senioritas ataupun apa ya, suhu-suhuan lah. Iya. Semua itu kita sama intinya, karena di sini cuma mainan. Lu harus balik lagi ke basic. Ini cuma mainan, cuma hobi, nggak usah seneng-seneng doang. Oke Greg, begitu, terima kasih waktunya. Siap, thank you Om Abo. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Atau tadi mau jawab Pesan itu ya, pesan-kesan. Ya, buat teman-teman yang emang mendalami dunia perimpresian, yang penting ya tetap belajar, terus riset, terus jangan takut untuk apa ya, misalnya nemuin hal baru nih di impresi unit ini, ada hal baru nih yang kira-kira teman-teman belum ada yang pakai gitu, atau belum ada yang sentuh karena misal mungkin masih terlalu abu-abu nih. Nah, teman-teman bisa tuh coba belajar riset, terus pastiin gitu sampai itu benar-benar hal baru atau bukan. Jadi kita nge-gear bukan cuman sekedar ikut-ikutan, tapi ya kita juga yang sharing gitu, mengedukasi gitu. Jadi semakin banyak teman-teman baru nanti yang bisa belajar gitu, karena ya udah bukan zamannya lah Om, apa namanya, posting impresi didebatin gitu. Kalau apa namanya, lebih bagus tuh buat bahan pembelajaran, jadi orang-orang bisa ada apa namanya, girdo baru juga gitu. Iya betul. Ya segitu aja sih Om, kira-kira. Buat teman-teman yang nanyain WA sendiri, cewek-cewek gimana tuh? Bisa jawab gak tuh? Oh, jangan ya. Udah taken Om. Oke, terima kasih Kak Selamat Gini. Thank you Om Abo. Sampai ketemu.